فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Masih dalam pelajaran kita al-Mawqidatu fi ilmi mustalahil hadits dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan tadlis. Dan kita telah mengambil jenis tadlis yang pertama, yaitu tadlisul isnad dalam sanad. Dan telah lalu penyebutan dobitnya. Di mana intinya adalah menutupi cacat. Ketika perawi meriwayatkan dari gurunya yang dia mendengar darinya, hanya saja yang dia riwayatkan itu yang dia tidak dengar langsung dari gurunya, tapi dengan perantara. Namun dia tidak menyebutkan juga perantaranya, sehingga dia pun mendatangkan sighah periwayatan dengan sesuatu yang ihtamala, yang ada kemungkinan dia dengar langsung, ada kemungkinan dengan perantara. Dia mengatakan an fulanin, sehingga yang mendengar mengira bahwasanya dia langsung mendengar dari gurunya tersebut, tapi ternyata pada hakikatnya tidak. Dan perawi yang dikenal demikian al-hadits tawakkuf, berhenti dari menerima riwayatnya sampai datang bentuk tasrihu al-asma', yaitu yang jelas, yang menunjukkan bahwa betul-betul dia mendengar, yaitu dengan seperti haddatsana, akhbarana, amba'ana atau sami'tu. Adapun an atau qala fulan, anna fulan qala, dan semisal itu tidak diterima siapa yang dikenal mudallis, yang melakukan tadlis dari du'afa. Kemudian kita berpihak tentang tadlisu asy-syuyukh. Di sana ada jenis tadlis berikutnya, yaitu tadlisu syuyukh. Bagaimana itu? Qala wa in fa'alahu talaban li uluwin faqat au ihaman li taktsiri syuyukh. Dan apabila dia lakukan itu, melakukan tadlis dalam rangka menuntut ketinggian saja, dan ini lebih ringan dari sebelumnya, atau membuat pendengar salah sangka bahwasanya dia punya banyak syuyukh, banyak syekh. Terkadang qala haddatsana fulan, dia sebutkan kunyahnya. Kali berikutnya qala sami'tu fulan, dia sebutkan namanya. Kali berikutnya dia mengatakan amba'ana al-fulani, dia sebutkan nisbahnya. Terus dia ubah-ubah, tapi intinya satu. Orang yang mendengar, yang tidak paham, menyangka dia punya 10 syekh atau 5 syekh. Ternyata 5 nama itu intinya cuma satu. Cuma satu orang. Nah, ini dinamakan tadlisus syuyukh. Dan definisinya huwa ayyasifa au yusammi au yaqni syekhahu bima la yu'rafu bihi likai la yu'raf. Dia adalah dia menyifati atau menyebutkan nama atau menyebutkan kunya gurunya dengan sesuatu yang tidak dikenal dengannya, tidak masyhur nama gurunya atau gurunya dipanggil demikian, itu disebut dengan kunya itu tidak masyhur. Dia seringnya
dikenal dengan penyebutan namanya misalnya. Kemudian dia sengaja cari kunyahnya, cari nisbahnya, cari lakopnya, supaya seperti banyak. Ternyata cuma itu saja dia gurunya misalnya. Bi'ayusammi syekhahu bi'ayusammi asy-syekha marratan wa yuknihi ukhra. Seperti dia menyebutkan nama syekh pada kali ini dan kali berikutnya dia sebutkan kunyah saja. Wa yunsibuhu ila san'atin aw baladin la yakadu yu'rafu bihi, atau dia nisbatkan kepada pekerjaan atau kepada negeri yang hampir-hampir dia tidak dikenal dengannya. Yang dilakukan oleh Al-Khatib dan yang paling sering, yaitu dia yang paling sering, Khatib sering melakukan demikian. Demikian Hakim dan Ats-Tsauri, kenal dengan tadlisus syuyukh. Wa amsalu dzalika kama taqul haddatsana al-Bukhari wa taqsudu bihi man yubakhirun nas. Seperti misalnya kamu mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari. Kira Bukhari imam. Ternyata yang kamu maksud adalah siapa yang yubakhirun nas, yaitu memberikan wewangian dari bukhur kepada manusia. Sehingga kamu katakan Bukhari. Padahal maksudnya bukan Bukhari imam, tapi yang menjual dupa-dupa. Bukhar, Al-Bukhari. Orang tak kenal dan tak biasa panggil fulan itu Bukhari. Au haddatsana Aliun bima wara an-nahr. Atau kamu katakan telah menceritakan kepada kami Ali di belakang sungai. Ini nama negeri masyhur di Khurasan. Tapi maksud mudallis biasanya yaitu sungai di negerinya, di belakang sungai maksudnya. Dikira sudah di Khurasan dia pergi dengar ini hadisnya. Ali ini orang Khurasan. Ternyata cuma Ali yang di samping rumah. Au haddatsana bi Zabid. Atau telah menceritakan kepada kami di Zabid. Dia tempat yang ma'ruf masyhur di Yaman. Wa turidu mawdi'an bi Qus. Ternyata kamu maksudkan tempat lain di Qus, di Mesir. Au haddatsana bi Harran wa turidu qaryatal Marj. Atau telah menceritakan kepada kami di Harran, tapi kamu maksudnya di desa Marj. Nah, orang yang dengar salah paham, dikira Harran tempat sana. Ternyata yang kamu maksud tempat lain. Ini tadlis. Fahada muhtamal wal wara'u tarkuhu. Maka ini ada ihtimal. Bahwasanya yang mendengar mengira, salah sangka. Tapi apakah kamu dikatakan dusta? Ya tidak, saya maksudkan di belakang sungai ada apa? Memang di belakang sungai toh. Nah, dia tidak dusta. Dan tidak bisa dikatakan dusta, tapi ini dia sengaja untuk mengelabui pendengar. Dia kira, ini yang sudah rihlah kemana-mana ini. Wal wara'u tarkuhu, dan wara' adalah meninggalkan yang seperti ini. Nah, karena sama dengan tasyabbu' bima lam yu'ta, merasa kenyang, mengenyangkan diri dengan sesuatu yang dia tidak diberikan dengannya. Nah, terkadang seorang yang ma'ruf sengaja menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut, dia tahu dan maksudnya memang mengelabui pendengar.
Wa min amsilati tadlis, dan di antara contoh-contoh tadlis bersama dengan yang lalu, Al-Hasan an Abi Hurairah. Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah, wa jumhuruhum ala annahu munqati' lam yalqah. Dan jumhur mereka bahwasanya ini munqati', terputus. Hasan tidak berjumpa dengan Abu Hurairah. Dan ini faedah. Sebab di sana ada ulama yang mengatakan Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Itu diperselisihkan. Dan jumhur berpendapat dan mengatakan bahwasanya Hasan Al-Basri tidak mendengar Abu Hurairah sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dahabi ini. Waqad rawa 'anil Hasan qala haddatsana Abu Hurairah fa qila ana bihaddatsana ahlu baladihi. Dan telah diriwayatkan dari Hasan, dia mengatakan telah menceritakan Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, maka disebutkan bahwasanya dia maksudkan dengan haddatsana penduduk negerinya, yaitu tidak langsung mendengar dari Abu Hurairah. Maka salatnya ini dhaif. Waqad yuaddi tadlisul asma' ila jahalatir rawi ats-thiqah fayuraddu khabarahu sahih. Dan terkadang tadlisul asma' atau tadlisul asyuyukh mengantarkan ke tidak dikenalnya, menjadikan pendengar dan peneliti hadis tersebut tidak mengetahui perawi yang thiqah tersebut, yaitu satu gurunya thiqah, tapi dia datangkan ungkapan yang dia tidak dikenal dengannya. Seperti misalnya fulan namanya Ahmad, gurunya thiqah, tapi dia katakan Al-Fulani, mungkin Al-Bukhari, atau dia katakan Abu Fulan, yang dia jarang dikenal dengan kunyanya. Akhirnya yang meneliti hadis akan mengatakan, ini saya tidak dapat siapa dia maksudnya. Berarti jahalah, tawakkuf, minimal ditolak, hadisnya tidak diambil disebabkan perbuatan dia yang melakukan tadlis asyuyukh. Berbeda apabila dia langsung ucapkan sesuatu yang dia masyhur dengan panggilan tersebut, maka gampang, oh ya fulan thiqah, selesai, diterima. Tapi ketika dia ingin berlaga banyak guru di hadapan pendengar, dia pun mendatangkan yaitu ungkapan yang lain dari sesuatu yang gurunya tidak dikenal dengannya. Akhirnya orang tidak tahu siapa yang dimaksud. Siapa yang dimaksud dari fulan ini. Akhirnya fayuraddu khabaruhu as-sahih. Akhirnya khabar yang sahih ditolak, tidak diterima disebabkan dia. Ini mafsadat. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Atiyah. Dia meriwayatkan dari gurunya yang dhaif, kemudian dia namakan Abu Sa'id. Dia sebutkan Abu Sa'id, orang yang tidak mengerti, menyangka bahwasanya yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan lebih parah lagi, perawi yang datang setelahnya mengatakan Atiyah qala Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri. Dia tambah lagi Al-Khudri. Padahal ini tidak benar, yaitu bukan, dia tidak mendengar Abu Sa'id Al-Khudri. Qala fa hadhihi mafsadatun, maka ini adalah kerusakan. Walakinnaha fi ghairi jami'il Bukhari wa nahwihi, akan tetapi dia yaitu jahalat dan tadlis ini bukan pada
Jami' al-Bukhari, ya Sahih Bukhari dan semisalnya. Ya seperti Sahih Muslim. Alladzi taqarrara anna mawdu'ahu lis-sihah, yang telah tetap bahwasanya temanya untuk hadis-hadis yang sahih. Fa innar rajula qad qala fi jami'ihi, karena penulis yaitu Imam Bukhari telah mengatakan dalam jami'nya, haddatsana Abdullah wa arada bihi Ibnu Shalih al-Misri, telah menceritakan kepada kami Abdullah dan beliau maksudkan dengannya Ibnu Shalih al-Misri. Wa qala haddatsana Yaqub wa arada bihi Ibnu Kasib wa fihi malayyin, dan mengatakan telah menceritakan kepada kami Yaqub dan dia maksudkan dengannya Ibnu Kasib dan padanya kelemahan. Wa bi kulli hal at-tadlis munafin lil ikhlas lima fihi min at-tazayyun, dan pada setiap kondisi tadlis menafikan keikhlasan, menunjukkan ketidakikhlasan, sebab perawinya menginginkan dengannya berhias, berlagak dan berhias di hadapan pendengar. Adapun apa yang disebutkan oleh Ad-Dhahabi di sini bahwa Imam Bukhari melakukan tadlis, ini tidak benar. Seperti beliau mengatakan Abdullah dan beliau maksudkan adalah Ibnu Shalih al-Misri atau Katibul Laits yang padanya kelemahan. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membela Imam Bukhari dan mengatakan haddatsana Abdullah walam yumsiku, ya tidak menisbatkannya. Dan tadlis munafin lil ikhlas, yaitu tadlis syuyukh, tadlis asyuyukh, tadlis pada guru. Meskipun telah dilakukan sebagian ulama. Dan juga tadlisul buldan, yaitu tadlisul syuyukh, juga tadlisul buldan, dekat-dekat. Wa huwa ayadhkuru riwayatahu an syaikhin bismi baladin ma'rufatin wa yaqsudu ghayraha. Yaitu dia menyebutkan riwayatnya dari guru dengan nama negeri yang dikenal, sementara yang dia maksud selainnya, yaitu seperti bima wara'in nahar, bima wara'an nahar, sementara dia maksudkan negeri yang lain. Ini tadlisul buldan. Baik, dan ini bihamdillah ta'ala kita selesai dari pembahasan tadlis, dan beliau akan masuk pada kesempatan berikutnya, jenis yang ke-9, yaitu muttarib dan mu'allal. Nah, kalau kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.